Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3066. Tapi, mata Lin Yan tiba-tiba berbinar. Sekalipun berbahaya, kita harus masuk. Shen Yishan adalah saudara mereka. Area pusat. Chongqi fokus. Bukankah itu area yang ditandai di peta? Lagi pula, monumen keabadian yang kita dirikan untuk guru juga ada di area itu, kata Chongqi. Namun, area itu juga sangat luas. Kini setelah area pertambangan guling bangkit kembali, area itu telah banyak berubah. Meskipun masih sebuah dunia, pegunungannya berlapis-lapis dan berkesinambungan. Bagi seorang kultivator untuk melangkah ke dalamnya dan menemukannya, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi guru, jangan khawatir. Aku akan mengirim pasukan Zerg untuk mencari, kata Chongqi. Oke, Lin Yan mengangguk. Ia juga meringkas potret Shen Yishan dan meminta pasukan Zerg mengingatnya. Kita akan menuju ke pusat area pertambangan guling. Jika kita menemukannya, biarkan pasukan Zerg ini memberitahu kita, kata Lin Yan. Shen Yishan sudah terluka dan dalam bahaya besar. Lin Yan tak sabar menunggu kabar di sini, ia harus pergi. Ya, Chongqi langsung mengangguk. Tepat sebelum pergi, Lin Yan memandangi batu besar yang retak dan bertanya, ini. Saat itu, Lin Yan telah mengamati pola-pola misterius pada batu-batu besar di dalam gunung serangga ini, memperoleh wawasan, dan meneruskannya kepada Chongqi. Guru, ini adalah leluhur ras serangga saya. Mereka selalu tersegel di dalam biji. Di era agung, mereka sepenuhnya terbebas dari segel ini. Saya dan pasukan serangga telah memberitahu Anda bagaimana Anda membuka kecerdasan spiritual saya, dan mereka sangat menghormati Anda. Jika saya bisa bertemu mereka, saya mungkin bisa membantu, guru. Kata Chongqi. Lin Yan mengangguk. Ini benar-benar sebuah segel. Wus. Dari sana, Lin Yan menuju ke pusat area pertambangan roh kuno. Kini, suara gemuruh bergema di area itu. Tempat apa sebenarnya itu? Bahkan para kultivator kaisar tingkat puncak pun mundur dengan kekalahan saat masuk, tetapi mereka jelas melihat itu adalah kuil. Kuil. Banyak kultivator di area itu mengerutkan kening. Mereka telah menemukan sebuah gunung tinggi di dalam area pertambangan roh kuno. Di puncak gunung itu, aura samar menyelimuti, sebuah kehadiran yang menakutkan. Kehadiran ini saja sudah cukup untuk menghentikan bahkan yang paling dihormati, dan bahkan kultivator setingkat kaisar pun kesulitan untuk mendekat. Hanya kaisar yang mampu menahan aura tersebut, meskipun mereka hanya mampu mencapai setengahnya. Lihat, kaisar lain telah muncul. Seru banyak kultivator. Di tangan kaisar itu terdapat sebuah harta karun, namun meskipun begitu, semua orang bisa melihat darah menetes dari sudut mulutnya. Saudara Fang, apa yang Anda lihat? Tanya kaisar lain. Sebuah kuil, tanya Fang Chenzong. Apa isi kuil itu? Kaisar berkonsentrasi. Saya tidak tahu, tapi itu pasti sebuah harta karun. Kata-kata Fang Chenzong disambut dengan keheranan dari semua orang di sekitarnya. Menyebutnya sebagai harta karun oleh seorang kaisar berarti itu pasti sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mungkinkah itu senjata samsara? Banyak kultivator berspekulasi. Sangat mungkin. Kalaupun bukan, itu pasti warisan reinkarnasi atau harta karun kuno. Fang Chenzong berkata, saya melihat sebuah prasasti batu di dalamnya. Saya tidak bisa melihat apa yang tertulis di prasasti itu, tetapi itu pasti sebuah monumen keabadian yang didirikan oleh seorang penguasa untuk leluhur atau tuannya. Keabadian itu, prasasti panjang umur mungkin berisi harta karun keabadian. Gugusan itu terguncang sesaat. Dihadapkan dengan harta karun seperti itu, siapa yang tidak akan tergoda? Area penambangan roh kuno ini sungguh penuh dengan harta karun. Bahkan tanpa peta harta karun, prasasti panjang umur ini saja sudah cukup membuatku takjub. Kata kaisar, hal ini membuat sekte dan kekuatan di semua sisi panik, dan mereka semua mengirim pesan kepada leluhur mereka. Sus, sus, sus. Kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu. Banyak kultivator memiliki aura misterius, yang bahkan sulit dipahami oleh kaisar. Jelas, mereka adalah para master yang luar biasa. Harta karun seperti itu tentu saja menggoda mereka. Mereka yang memasuki gugusan itu entah sedang mencari peta harta karun atau berharap untuk memasuki kuil dan mengungkap rahasia prasasti panjang umur. Ada manusia buas dan serangga di dalam area pertambangan roh kuno ini, tetapi mereka terlalu licik dan sulit ditangkap. Pegunungan ini, khususnya, sungguh unik. Masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri,
dengan pola-pola yang saling bersilangan di dalamnya, seolah-olah seorang maestro kuno telah membentuk formasi di dalam gugusan tersebut. Petik 2. Lebih lanjut, pegunungan ini tersusun dalam pola yang rumit dan teratur. Masing-masing memiliki nama, dan tulisannya tampaknya ditulis oleh satu tangan. Itu adalah aksara kuno. Aku ingin tahu makhluk kuat apa yang meninggalkannya di sini. Ini adalah area pertambangan di luar reruntuhan. Mampu mengukir gunung di sini, mungkinkah itu samsara? Aksara-aksara itu tampak misterius. Semakin misterius, semakin besar kemungkinan itu adalah karya samsara. Aku khawatir bukan karena tidak ada misteri, tetapi karena kita tidak dapat memahaminya. Siapa yang bisa menjelaskan kata samsara? Para individu kuat ini memusatkan pikiran mereka dan berbicara satu demi satu. Bahkan beberapa orang paling sombong yang berdiri di sana langsung mengangguk. Kali ini, banyak dari domain kuno langit berbintang benua Suan dan alam lainnya baru saja tiba. Mereka bangga, semua dimotivasi oleh keinginan untuk memperjuangkan balas dendam samsara. Kini setelah senjata samsara atau harta karun yang berkaitan dengan samsara ada di tengah-tengah mereka, jantung mereka berdebar kencang. Area pertambangan guling sangat misterius dan sulit dipahami. Ada catatan tentang area pertambangan serupa di luar reruntuhan benua Suan, yang disebut area pertambangan Guyuan, tempat senjata samsara dulunya berasal. Di luar reruntuhan domain langit berbintang kuno, dulunya terdapat area pertambangan yang disebut area pertambangan bintang kuno. Terdapat ukiran rune reinkarnasi dan harta karun kuno yang berkilauan. Kemudian, tidak diketahui siapa yang mendapatkannya. Sebenarnya ada area seperti itu di alam abadi. Semuanya pasti ada hubungannya dengan reruntuhan, dan pasti ada rahasia reinkarnasi. Ya, area pertambangan guling ini pasti sama dengan area pertambangan di luar reruntuhan domain langit berbintang kuno di benua Suan. Pada saat ini, para talenta dengan asal-usul yang luar biasa ini mengungkapkan beberapa rahasia. Kerumunan menjadi semakin panas. Bahkan banyak praktisi menjadi iri, dan mereka tidak sabar untuk memasuki kuil dan mengambil tablet abadi. Pada saat ini, Lin Yan dan Wan Jueleisu berhenti di antara pegunungan. Di depan mereka, ada kekuatan yang menghalangi mereka. Ah, ini adalah binatang serigala besar, dan setiap rambut di tubuhnya setebal cabang besar. Taringnya penuh dengan niat membunuh. Matanya seperti lonceng tembaga besar, merah dan dingin. Ada aura kuno yang terpancar darinya. Apakah kalian orang-orang yang membunuh para kultivator klan serigala kunoku? Hari ini, kau akan meninggalkan nyawamu di dalam kelompok. Ada beberapa kultivator di sekitar serigala raksasa itu. Meskipun mereka humanoid, aura di tubuh mereka jelas berasal dari klan serigala kuno. Bang! Pada saat ini, tanah bergetar. Di belakang Lin Yan Wan Jueleisu, terdengar auman harimau, dan kemudian puluhan sosok muncul. Hidup mereka, klan harimau kunoku menginginkannya. Pada saat ini, para kultivator klan harimau kuno juga dipenuhi dengan niat membunuh, menatap Lin Yan dan dua lainnya.